Oke guys, jadi ini podcast pertama kita. Kita dari HS Project. Gua nggak sendirian, ada Rina, ada Selin, dan kita ada narasumber Pastor. Tepuk tangannya dulu. Oke, langsung diserahkan ke Rina kali ya, pertanyaan-pertanyaan. Narasumbernya ini kesini. Kayaknya lebih enak buka kali maskernya biar kelihatan Oke, ya. siap. Toh kita juga kan keluarga, Jadi say. kan supaya clickbaitnya pakai masker Tetap covernya ada maskernya. tapi tenang kita udah swab Oh. 2 bulan lalu. Kebetulan kita kan disponsori sama RR Production nih. Sebelum masuk sini kita swab dulu. Di swab sama si Jinggo. Bukan ludah kita yang diambil, ludah dia yang kita ambil. Udah dia nempel di kita. Pertanyaan pertama 20 kali 3 berapa? Main game. Ya main game aja. Ya kalau emang gak siap gak apa-apa, kita selesai. Ini langsung kita keluar sih. Lu apa-apa enggak Berarti ini lah podcast pertama kita. close the door langsung. Gimana nih Bro Hotman? Wah, gua kehormatan udah diundang hari ini. Aku sih pengen buat sesuatu. Jadi apa ya yang di zaman sekarang itu digital, yang gua harus kerjakan. Gua kerjakan bisnis, jualan, gua kerjakan ini. Aku pengen ada sesuatu hal yang baru, aku mau ikutin tren gitu. Oke. Dan mungkin ini pembicaraan kita, teman-teman lihat, teman-teman bisa menangkap sesuatu, kita jadi inspirasi, itu aja sih. Tapi sebelum Perkenalkan dulu dong. kita kan berharap ini ditonton oleh dunia. Asik. Jadi siapa aja bisa tonton. Makanya kita perlu perkenalan ya kan. Iya, Mungkin 50 juta masyarakat Indonesia udah kenal kita. Tadi kan 50 juta lainnya nggak kenal ya. Iya. Makanya kita kenalan dulu nih narasumber kita ini siapa sih, kenapa kita bisa panggil di podcast kita yang pertama, kan artinya orang ini orang penting. Asik. Sadar. Pastor Caleb ini Siapa dan siapa, datang dari datang mana? dan coba deh Pastor Caleb kenalan dulu supaya teman-teman generasi yang lebih muda dari kita lebih mengenal Pastor Caleb. Oke. Ya ada yang panggil gua Pastor Caleb, ada yang panggil gua Coach Caleb ya. Jadi karena memang gua pastor, gua juga as a coach juga, trainer, motivator. Itulah kerjaan gua sehari-hari gitu. Gua bawa kabar buruk hari ini. Kabar buruknya gua udah nikah ya. Hey, Oke, kabar baiknya adalah pernikahan gue masih aman sampai hari ini. Puji Tuhan. Tuhan. Catat Iya, baik-baik dan- para wanita. Gereja kali ya. Berarti kita nggak bisa share nomor telepon di sini ya Pastor? Boleh nggak apa-apa. Buat ya. panggilan khotbah Pastor. Ngarep ya. Kan 1 juta penonton kan. Iya. Lumayan ya dapat 100 gereja ya. Anyway, ya gue punya seorang istri gue namanya Sarilim, anak gue 2, namanya yang pertama Levina, yang kedua anak gue namanya Joseph. Gitu deh. Khotbah, training, perhatikan jemaat di gereja ya. Coach ini maksudnya coach apa nih, Pastor? Iya, gue melabeling diri gue as a character coach sih. Gitu. Jadi gue lebih senang coaching karakter orang. Gitu. Kenapa karakternya begitu dan harusnya dia punya karakter yang produktifnya seperti apa dan sebagainya. Jadi lebih ke life coach. Berarti senengnya tuh lebih ke pastor atau ke coach nih? Lebih pastor tuh sendiri lebih seneng dipanggil coach or pastor? Oh, lebih senang dipanggil yang mana? Yeah. Kalau lebih senang dipanggil yang mana kayaknya biasa aja sih, gue sih jujur aja sih. Dipanggil pastor biasa aja, dipanggil coach juga biasa aja, karena buat gue pastor and coach itu bukan lebih ke panggilan tapi lebih ke fungsi gue sih. Karena ada banyak orang juga ngomong-ngomong pastor ternyata gitu ya, atau ngaku coach ternyata gitu. Udah mulai kan udah mulai panas. Ini kayak udah 5 menit nih. Itu yang biasa ya, yang luar biasa itu gimana sih kan? Jadi kalau ditanya gue lebih senang dipanggil yang mana, bukan soal panggilannya sih. Kalau orang yang panggil gue pastor atau panggil gue coach, pasti dia udah ngalamin sesuatu bersama dengan gue sebagai seorang pastor atau sebagai seorang coach. Kalau enggak dia nggak mungkin panggil gue pastor atau coach. That's it. Bang Caleb manggilnya. Om, Bang Caleb. Pak Bro. Pantes loh orang pada panggil aku Paduka Ratu. Oh, Gitu. karena udah ngalamin sebagai ibu tiri. Salah ya. Waduh. Gue
gue jadi mikir gue dipanggil apa ya. Ternyata iya loh, bener loh, ternyata panggilan itu orang tuh melabeli kita sebagai apa ya kan? Orang menggambarkan kita sebagai apa ya nggak sih? Kalau kakak, benarkah kita sudah berfungsi sebagai kakak? Sudahkah Anda berfungsi? Anda dipanggil apa? Itulah dari diri Anda. Mari kita buka Matius. Berarti kesibukannya training beberapa waktu yang lalu bersama dengan Latih Insan Persada, kita training buat salah satu pabrik terbesar di Indonesia, namanya Yasunli gitu ya. Dan happy banget, enjoy, kayak nggak kerja ya. tapi ada cuannya, coach. Ya iyalah. itu dia Kan cuma datang ke sini yang nggak ada cuannya kan? aduh. Ngomong-ngomong soal cuan nih ya. Lebih banyak cuan jadi pendeta atau jadi coach ya? Waduh. Aduh Tuhan. Jadi coach, so far Sekali lagi jadi coach. jadi coach ya. Kalau bicara ngomong duit Cuan ya, ya, bro. Cuan ya. Tapi nikmat hasilnya yang mana ya? Jadi pendeta. Kepuasan sendirinya Iya. itu di mana tuh, waktu jadi pastor atau as a coach? Nggak ada sih, nggak bicara soal kepuasan tersendiri ini lebih puas atau enggak sih, karena kepuasan gue kan satu nggak diukur sama cuan yang gue terima, ya kan. Kadang-kadang gue coaching orang atau doing training juga, kadang-kadang dibayar bisa lebih murah juga dari gue preaching kalau di gereja, ya kan. Khotbah gitu ya. Khotbah ya kan. Iya ya kan. Jadi ya satu nggak diukur dari duit, yang kedua nggak diukur dari partisipan. Kalau di gereja gue ketemu semuanya Christian people ya kan ya, believer, orang percaya, satu rumpun, satu agama, gue bebas ngomong dari apa aja kan gitu. Kalau di training, di coaching, ya gue ketemu sama dari berbagai lintas agama gitu. Nggak membatasi gue juga, tapi karena kan gue nggak pernah batasi diri gue dari sisi agama ya. Kalau boleh tahu nih coach, Enggak. Sorry. sekali khotbah gitu ya, dibayarin berapa ya? Jangan dibayar berapa deh. Paling gede gitu aja ya, paling gede. Rata-rata kan ya. Ini rate ya, Rate-nya ya. Rate-nya berapa Ya kan kita sih? tahu nih Khotbah ngundang tuh nanti ke gereja atau harus ngundang di mana? harus gue sebut apa? Ya, Ya supaya jadi acuan gereja-gereja yang mengundang. Kita bantu aja nih besok. Perpuluhannya biar bisa ke kita. Jadi HS Project ya. ya kan gitu kan ya. Iya. Jadi ada pendeta dibayar sekian, ada pendeta dibayar sekian. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kenapa ada gereja yang mau bayar sekian. Oke. Gue mungkin gue sebutin dari yang paling mahal sampai yang paling rendah kali ya, Iya. biar fair gitu ya. Oke. Nah, paling mahal gue sekali khotbah rata-rata kan sekitar 45 sampai 60 menit ya. Iya. 2,5 juta. Paling mahal. 2,5 juta. Berarti 2,5 juta udah bisa. Wah, jangan gitu. Enggak. Bercanda. 60 menit itu ya. Bercanda. Berarti kalau 70 menit naik dong. Apalagi ditambah altar call. Waduh, udah. Kalau kau orangnya. Enggak, itu tergantung posisi letak gereja sama jumlah jemaat. Enggak, bercanda. Ada yang gue layani dan sampai hari ini gue masih layani 150.000. Masih gue layani. Masih dilayani. Masih pakai batik ya? Nggak nutup bensin. Tapi gue happy kok, gue happy. Ayatnya masih sama ya? Apa paling tajam? Kan kalau buat yang bayar mahal, khotbahnya mesti keras kan gitu kan ya. Oke. Supaya mereka juga sadar kan gitu kan ya. Ternyata bahwa khotbah nggak pernah bisa dibeli pakai uang, itu tuh penting tuh. Kalau buat yang bayar murah mesti lebih keras lagi khotbahnya. Udah biar murah. udah murah nggak bertobat ya kan? Mesti makin keras dong. Bertobat. Itu ya. Tapi kalau nggak dibayar, Kalau nggak dibayar, pernah nggak? Pernah nggak sih nggak dibayar khotbah? Udah dateng. pernah. Waduh, Posisinya bukan di Jakarta. udah tutup gerejanya. Enggak. Masih bukan.
Itu bukan gereja. Oh, bukan gereja, oke. Waktu itu mereka retret kan, kayak Camp. ya kayak camp gitu deh. Jadi pergi ke Cipanas jauh-jauh Waduh, udah panas sampai banget sana pasti. pulang ya kan. Udah pura-pura pamit ya. Itu trik pendeta ya? Itu salah satu triknya. Ya. Habis pura-pura pamit, belum ada gerakan, mampir ke toilet dulu ya kan. Memperlama durasi waktu pamit ya kan. Saya lagi ngitungin ya kan. Nah jadi udah pamit ternyata enggak juga, sampai gue pulang ternyata nggak dikasih juga ya kan. Itu ya. Tapi gue terima. Itu rumah di mana posisi? Rumah di Bekasi. Cipanas. Oh, rumah di Bekasi. Khotbahnya ke Cipanas. Terus pas pulangnya nggak dapat PK. Enggak dapat PK. Emang awalnya nggak ada pembicaraan PK gitu? Karena gue nggak pernah bicarakan PK di awal. Gue pernah ada yang tanya, Pastor Caleb kalau diundang khotbah berapa ya biasanya rata-rata? Gue selalu tegur. Jangan pernah ngomongin persembahan kasih di awal sama gue, gitu. Oke. Jadi kalau mau blessing ya blessing aja ya kan, gitu. Seberapa kemampuan yang ada, seberapa hati lo sukacita untuk kasih berkat buat pendetanya ya kan, ya blessing aja. Gue tegur malah kalau di awal ngomongin PK sama gue. Gitu. Tapi kalau misalnya ada satu gereja nih tanya ke pastor lain gitu, itu menurut Pastor Caleb, menurut Pastor Caleb ya, itu sah-sah aja atau bagaimana gitu? Oke. Gue nggak berani komen karena itu manajemen pendeta biasanya ya. Biasanya ada yang pakai sekretaris, hubungin sekretarisnya, lalu sekretarisnya yang mungkin ditanya atau membocorkan dan sebagainya. Tapi kalau ditanya sah-sah aja, sometimes gue bisa mengerti. Kadang-kadang ada gereja yang kadang-kadang nggak peka juga sih ya kan ya. Ini pendeta datang jauh-jauh, mobilnya juga mobil boros ya kan ya. Udah ketahuan lah ya kalau 3000 cc udah pasti boros ya kan ya. Jaraknya jauh, waktunya udah habis kebuang. Dia persiapkan materi untuk dia ngajar juga bukan main-main. Dia tempuh pendidikan edukasi juga nggak murah gitu kan ya. Karena kan kita nggak pengen jadi seorang pendeta yang asal-asalan kan. Yang nggak sekolah tiba-tiba bisa ngajar cacis-cus ngomong seenaknya tafsir ayat kemana-mana, jemaat makin tersesat kan gitu kan ya. Makanya pendeta juga ada sekolahnya juga sebagian nggak murah juga, mahal juga. Bahkan yang lebih mahal itu proses dia dalam kehidupan. Habis khotbah dia mesti diuji ya kan ya dari apa yang dia khotbahkan. Itu mahal kan buat gua. Tapi kadang-kadang ya ada beberapa gereja yang kurang menghargai atau mungkin memang dia juga budgetless banget gitu kan ya. Tapi buat gua sih saran gua ngomong. Gua pikir gini, kalau nggak kasih PK nggak apa-apa, sah. Tapi mesti ngomong dari awal. Bukan paling saya arahin ke pendeta lain gitu. Pura-pura cek jadwal gitu ya. Kebetulan penuh gitu ya. Atau mungkin bisa saya rekomendasikan ya kan ya. Ada rekan pelayanan saya kan ya. Padahal sebenarnya nolak ya. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau memang penuh gue bilang penuh ya kan ya. Bahkan kalau seandainya gue lihat ini lebih membutuhkan, pernah gue ambil sih. Gitu. Gue lebih pilih untuk ke situ ya. Kayaknya minum dulu kali. Tapi cuma 3 ini dia gua mau minum. Gak apa-apa kan? Kita yang minum ya kan. Nah, nanti lo yang promoin Rin ya kan. Enggak minum dong. Iya. Gua cuma promoin doang dong. Coba tolong selama kita minum lo pakai masker ya. Oke. Gue mau tahu ini Golden Black. Yes. Oke. Golden Black ini kopi. Tapi Golden Black itu punya berbagai varian. Yang kebetulan kita minum ini yang roasted almond. Dan ini level 2 itu balance. Gak terlalu strong, gak terlalu creamy gitu. Ini kalian bisa beli di mana? Buy or buy. Nah, gitu ya, Recommended. Sangat Enak banget. Enak banget Dan Gue nih punya asam lambung. Oke. Kan kita buktikan apakah kopi iya, yang bener gue banget. minum mempengaruhi lambung gue atau enggak, oke? Paling cuma mempengaruhi kantong. Kamu lagi. itu tadi kita sisi pastor ya. Dari sisi coach nih. Dari sisi coach, Iya, oke. rating tertinggi sama rating terendah nih coach. Oke. Rating tertinggi ya. Tertinggi. Satu hari 22.500.000. Oke. 8 jam bicara. Oke. 8 jam. Setengah 9 sampai setengah 5 sore. Oke. Gak mahal kan? Gak mahal lah, ya kan?
murah banget lah. Panjang bicara ya. Iya, lo kalau undang pembicara senior bisa 3 jam 125 juta ya kan. Iya betul. Gitu. Ada yang paling murah ratingnya 500.000. 500.000. 500.000. 8 jam. Enggak. Oh enggak, per jam. Satu sesi. Satu sesi. 2 jam. 2 jam. 2 jam. Sesi ya. Ya waktu itu gue support lah, gue bantu karena hubungan baik ya. Oke. Jadi kalau mau bayar murah mesti punya hubungan. Hubungan yang baik ya. Jadi Jangan- tiba-tiba datang. jangan-jangan ini kita semua punya hubungan baik biar bayar murah. Tapi buat gue menarik ya. Kadang-kadang orang udah punya hubungan baik lalu berasa bisa bayar murah. Justru malah harusnya kalau punya hubungan baik mesti lebih bayar lebih mahal. Iya, setuju. Nah ini kode keras buat HS Project. Berarti ini bukan proyek gratisan ya. Jadi gue nggak pura-pura pamit nanti ya. Udah tinggal transfer aja tolong. Tapi kalau boleh tahu perusahaan boleh sebutkan nggak sih 5 perusahaan terbesar yang udah pernah di coaching gitu Iya. kan? Mungkin gue nggak sebutin dari sisi aset ya. Oke. Nggak dari sisi aset perusahaannya, tapi dari sisi brandnya kali ya. Brand, oke. Dari brandnya, karena buat gue brand itu mahal gitu. Mahal, ya. Oke. Yang pertama ada Maxindo Mini Cooper Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ini yang 22.500 itu. Nggak boleh sebut. Oke, baik. Nggak boleh sebut ya kan. Ada Sinarmas. Oke. Ada Sinarmas Wow. Live, ada Sinarmas yang lain juga ada. Ketiga. Oke, salah ngambil ya. Yang ketiga ya, Sun Motor. Sun Motor. Oh. Sun Motor. Cikarang ya itu. Sunstar ya, itu sama kayak Sunstar. Sun, iya, satu grup kayaknya ya. Oke. Sun Motor. Ya dia grup ya. Besar, mahal ya. Iya. Lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan banget. Ada juga perusahaan yang brandnya nggak terlalu besar, tapi karena dia ngerti ya betapa pentingnya sumber daya manusia, dia berani bayar mahal juga kok. Walaupun pesertanya sedikit, karyawannya nggak besar, tapi dia bayar mahal gitu. Ada Agra Indonesia, itu broker insurance. Indorama juga ya. Indorama Anda TBK. tahu sekali. Kebetulan saya Kebetulan yang pakai ya. Ada hubungan ya? Oke. Iya, ada Indorama TBK, ada. Oke. Terus terakhir ya one of the biggest ya itu sih Yasunli. Besar banget. Dia. 8.000 karyawan. Tapi kalau biasanya kalau udah siap training itu bayar per bulan nggak sih? Siap. Ini masuk langsung ke pertemuan ya? Masih tetap ya? Setuju. So far gue bayar. So Bukan bayar kali ya. Gua sisihkan. Menunaikan. Menunaikan. iya, gua selalu berikan perpuluhan. 1/10 dari penghasilan. Nggak semuanya ke gereja. Oke. Gak semuanya ke gereja. Nggak semuanya ke gereja. Berarti perpuluhan gak harus ke gereja. Apakah gitu, Pastor? Menarik. Oke, karena kalau itu mesti buka ayat ya kan. Oke, siap, Tapi siap. karena gue pengen short ya. Oke. Buat gue gini. Perpuluhan supaya ada persediaan makanan. Gitu kan. Supaya jadi berkat. Buat siapa? Buat orang-orang yang butuh makan. Kan? Persediaan makanan di rumahku. Kadang-kadang ada orang-orang yang butuh makan di rumahnya. Tapi kalau gereja nggak lihat bahwa orang itu butuh makan, maka gini, gue yang lihat, gue mesti blessing. Gitu. Berarti ini Ulang. wow, coba Ulang coba, ya. coba. Ulang ya. Biar nggak salah ya. Ulang ya. Panas nih. Karena gue nggak pengen lari-lari kan, nggak mau keluar dari apa yang Alkitab, kitab suci gue sampaikan. Jadi kalau kitab suci gue bilang supaya ada persediaan makanan di rumahku, berarti di dalam rumahnya harus ada makanan, baik makanan rohani maupun makanan jasmani. Oke? Artinya begini, supaya makanan rohani ini bisa terus dibagikan, ditabur, maka butuh biaya. Untuk apa? Untuk semua yang dibutuhkan untuk pentaburan rohani. Oke, pemberitaan firman dan sebagainya. Oke, nah maka harus ada uang.
Yang kedua, makanan jasmani. Kita mesti sadar gini, ada orang-orang di komunitas yang gak punya makan, butuh uang. Nah, kita yang lihat ya harus bagi. Sementara mungkin gereja belum lihat gitu. Gitu. Kalau gue masukin ke gereja, pasti ada prioritas lain. Sementara orang ini sangat urgent, butuh ditolong. So seringkali gue lempar, gue berikan ke situ tanpa perlu mungkin manajemen gereja tahu bahwa perpuluhan gue ke sana. Jadi kalau ditanya masih nggak, masih. Pertanggungjawaban gue sama siapa? Sama Tuhan. Gue memberikan perpuluhan. Walaupun nama gue mungkin tidak selalu tercatat. Kadang-kadang gue kasih perpuluhan ke dalam ke gereja, tapi gue jarang tulis nama gue di kotak persembahan bahwa Pastor Caleb perpuluhannya sekian. Gitu. Oke, menarik. Berarti kalau kita ngasih perpuluhan itu nggak harus ke gereja lokal kita atau kemana aja gitu dong berarti Pastor? Kalau gue ya sebagai gembala yang tidak menggantungkan seluruh hidup gue sama persembahan jemaat dan perpuluhan jemaat, gue berkata yes. Tapi ada gembala-gembala yang memang seluruh hidupnya ya kan hidupnya dari gereja, dari jemaat gitu. Jadi ya memang berarti pendeta ini butuh ditopang keuangannya. Lewat apa? Lewat perpuluhan jemaatnya. Kalau memang gembala ini memperhatikan jemaat dan jemaat ini diberkati, ya jemaat ini blessing lah gembalanya kan gitu kan. Supaya ada persediaan makan buat gembalanya kan. Satu, buat gembalanya supaya bisa makan, karena kalau gembalanya nggak makan ntar nggak jadi berkat kan. Apalagi kalau sampai bermasalah keuangannya. Yang kedua, kalau seandainya gembala loh iya benar. Karena persediaan makan di situ kan bukan cuma persediaan makan buat orang miskin, janda, ya kan, buat semua orang yang ada di situ gitu. Termasuk orang-orang yang melayani di situ, pemain musik yang hidupnya dari musik, ya kan ya, pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya memang benar-benar fully di pelayanan, termasuk pendeta atau gembala yang hidupnya memang benar-benar full di pelayanan kan gitu. Supaya nggak jadi batu sandungan, keuangannya tetap terjaga, ya berkatilah ya kan. Pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang memang hidupnya dari situ gitu. Gembala-gembala hidupnya supaya ada persediaan makanan. Artinya begini, apakah dengan keuangan ini semua persediaan makanan tercukupi atau enggak kan gitu. Yang kedua, karena pendeta ini memberikan makanan rohani ya kan. Alkitab bilang ini, jangan memberangus mulut kerbau yang sedang membajak. Nanti lo coba cari tahu deh. Bahwa gini, kalau orang lagi dalam pelayanan, supaya pelayanannya maksimal, mulutnya jangan diberangus ya kan. Jadi dia sambil membajak, dia bisa tetap makan dari hasil apa yang dia bajak. Lo bisa bayangin mesti bajak, mulutnya diberangus, nggak bisa makan, lemes kok. Kurang ajar kali. Kan? Jadi kalau ditanya harus ke gereja nggak, gue nggak bilang harus. Gitu. Mau dikasih, boleh. Lihat aja. Oh ternyata pendetanya punya penghasilan dalam hal yang lain. Lo mau berkati yang lain nggak apa-apa, tergantung Tuhan gerakin. Tapi kalau lo mau berkati gembala, pendeta, ya kan, gereja, karena memang sistem pengaturan keuangannya sangat bisa dipercaya untuk jadi berkat, blessing lah. Karena itu akan memberkati pelayanan di gereja itu dan para pelayan di gereja itu. Jadi jangan berangus mulut kerbau yang sedang membajak. Wow, dalam ya. Berarti pandangan seorang Pastor Caleb, Pastor ya, bukan coach, Pastor Caleb tentang PK pelayan mimbar. PK pelayan mimbar. Kalau berarti Pastor sendiri ada PK-nya, berarti pelayan mimbar yang lain mesti juga dong. Kalau mau ditanya gini, kita datang bukan untuk menuntut, tapi kita datang untuk memberi. That's it kan gitu kan ya. Sama seperti semua organisme datang ke dalam gereja, para pelayan mimbar ini datang bukan untuk jadi taker, mengambil atau menuntut, mengharapkan, tapi untuk memberi kan, gitu kan Man ya. Seperti apa yang Hotman udah lakukan sejauh ini ya kan. Demikian juga manajemen gereja datang juga bukan untuk jadi taker yang cuma mengambil gitu.
datanglah sebagai gereja yang giver gitu, memberkati. Kalau belum ada keuangan yang cukup, ya berkati dari makanan, berkati dari transport, berkati dari memperlengkapi mereka dari sisi skill, sekolahin, suruh ikut seminar dan sebagainya. Itu kan tetap di blessing kan ya, tanpa harus selalu kasih uang. Tapi kalau ada berkat, kalau bisa blessing, kenapa ditahan kan gitu? Ulang nih, kalau ada berkat, kalau bisa blessing, kenapa mesti ditahan? Alih-alih bilang gini, semua pelayanan harus murni. Oh man. Iya kan. Deep, so deep ya, udah mulai Kalau bicara kemurnian, bukan orang yang nilai kita kan. Iya, betul. Tuhan lihat hati. Iya. Orang lihat skill kita bagus, persiapan kita matang ya kan ya. Lu bisa bayangin, datang mesti latihan, mesti makan. Alat musik juga perlu dipelihara. Latihan perlu ilmu ya kan. Mereka habiskan waktu. Terus ya kalau nggak diapresiasi sama sekali, kurang dihargai, tapi kita mengharapkan pelayanan yang selalu yang terbaik. Gue pikir kita perlu sama-sama belajar datang jadi giver, bukan cuma pelayan mimbar, tapi juga semua orang di dalam gereja, termasuk organisasi gereja itu sendiri. Jadi kalau ada gereja yang memberkati para pemain musiknya dengan sangat mahal ya, seperti salah satu teman kita tuh kan ya. Ada pakai saja. Biasa lah. Buat gua ya itu karena gerejanya punya spirit memberkati. Wow. Dan ternyata kan gua tahu tuh dia pelayanan di gereja mana kan ya. Iya. Gak usah sebut merek lah. Nggak boleh. Boleh disebut nama, nggak usah lah ya. Nggak boleh. Nah, gua pernah dipanggil ke gereja itu datang. Padahal gua pendeta dari gereja lain. Waktu gua datang ada puluhan hamba Tuhan di dalam pertemuan hari itu, dan ternyata ada beberapa kali pertemuan. Nah di pertemuan itu, ini awal-awal pandemik ya, dia blessing bener-bener paket lengkap sembakonya. Para hamba Tuhan lain ya. Hamba Tuhan gereja lain. Hamba Tuhan gereja lain. Dan gue sebagai hamba Tuhan gereja lain, waktu gue datang ke gereja itu ya, menurut gue gini, nggak heran kalau seandainya orang di dalamnya begitu diberkati dengan persembahan kasih yang gereja berikan. Karena gue yang di luar aja merasakan dampaknya, dipikirkan sama gereja itu. Hamba-hamba Tuhan di luar gereja mereka ini kira-kira mengalami pandemik ini bisa makan nggak ya? Uang yang mereka punya dari perpuluhan jemaat dan sebagainya dipakai untuk persediaan makanan, bukan hanya untuk orang di dalam, tapi juga buat hamba-hamba Tuhan di luar gereja mereka. Dan gue pulang bawa amplop, bukan PK ya, bawa amplop bener-bener di blessing. Gue pulang. Gereja mana tuh ya? Pindah yuk. Dan Pindah. ada habis dong cuman. Saya juga diundang. Bisa ngikut nih. Oh gitu, itulah yang buat dia susah ya dari sana ya. Teman kita itu ya. Teman kita itu ya. Wow. Tapi gue yakin gini, bukan karena dia dikunci sama persembahan kasihnya berapa, bukan soal berapanya, tapi bagaimana gereja ini punya mental giver kan, mau blessing. Ya. Kalau seandainya kita sering bilang sama jemaat ya kan ya, kalau kamu memberi banyak, kamu pasti akan menuai banyak. Harusnya manajemen gereja juga berani praktekin hal itu, bukan cuma organisme di dalam gereja yang praktekin hal itu. Ini tidak disensor. Ting. Gereja kamu udah memberi gitu banyak. Kan. Gue giver. Gitu. Ya kan benar kan? Betul, Gitu kan. setuju. Kadang-kadang kan kita suka bilang sama jemaat, kalau kamu memberi banyak, kamu menuai banyak. Kamu itu Alkitabiah. Yes, gue setuju. Jangan-jangan kita mau ngomong kayak gitu cuma mau jadi taker. Iming-iming memberi menuai. Tuhan yang menguji hati kemurnian. Iya, Tuhan yang menguji hati. Hampir ya kepleset ya, hampir kepleset ya. Aduh, pikiran aku ini Bester, pikiran aku ini. Jangan-jangan. Pikiran aku ini Bester. Ini ada jebakan Bester, hati-hati Bester. Kayaknya udah pengalaman jadi nelayan ya. Tukang mancing. Mancing keributan. Tadi perasaannya udah dari pester udah bergerak ke coach. Ini balik lagi gue. Jadi panggilan pertamanya bener Bester nih. Jadi kayaknya lo pengen obok-obok dunia pester gua. Tetap mulut tabir.
Enggak, tapi Iya. enggak, tapi gua sampaikan fair aja kan ya gitu. Gua bukan datang dari gereja gua juga bukan datang dari denominasi tertentu gitu. Iya. Kita juga nggak sebut merek, kita juga nggak tahu pastor dari mana, dari Kita gereja nggak mana. tahu. Ini pastor kalau gereja dari mana ya? Dari mana ya? Dari mana ya? Dari mana ya? Emang pasti dari mana sih? Boleh yang tahu klik di bawah ya. Komen di Bisa bawah. komen ya, pasti dari mana ya? Iya. Ada 1 juta rupiah untuk Anda yang benar menjawab. Karena gini kan apa namanya, ada kalanya ya. Gue secara pribadi ya. Misalkan gini, gue dari gereja ternyata tidak mencukupi seluruh kebutuhan gue nih. Ternyata ada orang-orang yang Tuhan taruh gitu, bawain makan sehingga makan hari itu gue nggak perlu keluar biaya. Bahkan beberapa hari lalu gue ada yang transfer kan, gue lihat namanya, gue nggak pernah kenal itu orang gitu ya. Jadi ya gue percaya lah ya kan, pasti Spesial ya. karena Tuhan nggak pernah memberangus mulut kerbau saat dia sedang membajak. Tuhan pasti akan kasih makan gitu. Kadang-kadang yang berkati gue juga nggak selalu orang-orang yang punya kok. Kadang-kadang janda yang secara usia sudah nggak produktif, Yang nggak pernah dibayangin bakal memberkati pastor gitu ya. enggak dibayangkan gitu. Atau orang inilah yang memberkati pastor ya. Memberkati. Wow. Makanya gini, gue belajar memperlakukan orang kaya biasa saja, memperlakukan orang yang miskin juga tetap biasa saja. Semua sama lah. Karena gue tetap harus jadi berkat buat mereka, yang mereka juga bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat juga buat gue dan orang lain. Sama kok, sama. Berarti cocok lah ya. Judul kita ini orang kaya, orang miskin sama saja. Emang gitu ya? Ya tadi pembahasan kita nggak itu bang. Udah banyak kali. Ini baru semenit terakhir ini lah yang baru ketemu deh. klik baca langsung itu. Aduh. Apalagi orang kaya orang miskin sama saja. Tapi udah ada 2 kubu. Tapi Iya, kayaknya dapat dari berkat. sekian pertanyaan yang gue lihat-lihat nih, gue denger lebih banyak bahas soal Uang ya. keuangan gue ya. Baik dari sisi pastor maupun coach. Kan kita bahkan dari apa yang kita alamin sama-sama kan. Kita nggak mungkin ngomong apa yang nggak pernah kita tahu gitu kan. Emang tahu apa tentang keuangan? Enggak, kita kan sama-sama tahu tentang keuangan kita gitu. Jadi kita bahas aja nih sama-sama karena belajar kan ya. lagi di masa-masa pandemi itu keuangan itu kan struggling dari keuangan kan, bagaimana caranya. Manajemen ya. Apalagi dari sisi pekerjaan pastor ini kan jasa. Bukan jual barang kan, artinya dari mana sih seorang pastor ini bisa dapat pemasukan, dari Bisa mana hidup bisa sampai hari ini bertahan ya. sampai hari ini gitu. Dari mana gitu, dari mana anak 2 gitu, mohon maaf nih gitu, dari mana kita mikirin kan, dari mana ya kok bisa sampai Gak perlu lah ya kita tanya tinggal di mana ya. nanti kaget lah ya kalau disebut ya kan gitu. Iya, Kok iya, tetap dipelihara, apa sih tipsnya kan? Kita kan banyak orang nih khawatir kan dari masa-masa aduh gimana nih project angus apa segala macam gitu kan, kehilangan penghasilan apa segala macam. Apa yang membuat pastor sampai hari ini enjoy dan tetap menerima blessing dari Tuhan itu, dan hari ini ya udah mau ada pandemi atau nggak ada pandemi ya udah life must go on kan. Apa yang membuat pastor jadi tetap bertahan dan tetap menjadi pastor yang sama waktu ada pandemi dan nggak ada pandemi? Wow, pertanyaan yang dahsyat. Tidak menarik. Langsung. Iya. Next pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan ke-14. Ya gereja semua pada tutup ya kan. Jadwal khotbah jujur 90% hilang ya kan ya. Paling 10%, itu pun juga karena khotbah online, maka berkat disesuaikan kan ceritanya kan gitu kan ya. Nggak sebesar dulu kan ya. Ya, gue juga ngerti karena gereja-gereja juga mungkin struggling kan organisasinya dalam hal keuangan gitu. Gue juga bingung ya, bagaimana caranya Tuhan kasih makan. Mungkin terlalu banyak cara gitu. Jadi kalau mau ditanya gimana bisa hidup, terlalu banyak yang bisa gue ceritain gitu. Dari mulai Tuhan kasih hikmat jualan donat. Oh, jualan donat. Pas Jualan donat. Donat Istri, apa? aku Oh, bantuin istri. tetep. Apa donat ya? Langsung kasih tahu. Jole donat. Jole donat, harganya berapa Pastor? 35.000 per pack. Langsung hubungin Isinya istrinya Pastor. 10. Isi 10. Mantap, Nah. montok. Kok dia tahu? Tahu juga itu. Dia sering dapat gratisan. Lanjut Pesta. Jualan donat kan gitu kan ya. Terus
Di awal-awal sempat buat training gratis. Masih sempet ya. Training gratis ya? Gratis lagi Gratis. ya. Dari mana lah itu? Karena kan semua orang suka nggak gratis aja kan. ya? Gue Kok tanya, nggak aja? lo suka gratis nggak? Suka Kan? Iya. Nah, karena gue tahu orang suka gratis, makanya gue kasih gratis. gratis. Tapi aku gak suka gratis. Nggak suka gratis. Nggak Aku suka. suka bayar. Harus bayar. Iya, harus Nah, bayar. waktu gue kasih gratis, ternyata waktu orang dengar, mereka bilang kayaknya gue nggak mungkin dapat gratis. Akhirnya mereka minta nomor rekening, mereka kasih duitnya. Wow. Gitu. Nggak perlu minta. Pantas podcast ini gratis. Biar ada Iya. yang minta nomor rekening. Gitu. Iya. Jadi Dukung kegiatan kita melalui link aja di bawah ini ya. Kalian bisa transfer amal untuk podcast dunia. gitu. Terus macam-macam sih, ya kan. Terus sempet mau coba-coba jualan kerupuk kulit, ya kan. Kerupuk kulit. Nggak laku. Nggak Nggak laku. Sendal, Nggak apa-apa. sendal. Nggak apa-apa. Jualan Parfum. sendal, jualan parfum, nggak laku. Nggak apa-apa, ya kan. Nggak apa-apa. Yang Panggilannya kan di situ. Itu belajarnya, Iya. belajarnya dari mana sih ide itu ada muncul? idenya dari Selin Nalin. Masuk dia. Iya. Jadi Apa ya bayar dijualin ya? dari Selin Nalin, dari Buy Apa or tuh Buy. Selin Nalin tuh? Duren. Oh iya ya. Duren Online. montong. Lanjut selanjutnya Mister. Terus ya mulai coba tawarkan training, ternyata nggak bergerak, ya kan ya. Oke. Ya ada yang kasih training akhirnya dari orang yang kita kenal. Awalnya kita pengen kasih free, ternyata dapat training. Gitu. Lumayan Berarti sampai dari yang kita kasih secara gratis ya. gratis. Dari yang dibayar mahal Hmm. sampai kita yang nawarkan secara gratis dan Gratis. orang yang mendapatkan ini training harganya mahal harusnya. Gua jadi bayar. Jadi bayar. Gitu ya. Iya. Keren loh. Karena Belum kan sampai sih ke situ sih. kan lagi pandemik nih, Iya, ya kan. iya, Semua orang lagi susah. Mau makan aja susah. Terus gue mau kasih training supaya orang bisa semakin bersemangat menjalani hidup sepanjang tahun lalu. Iya. Terus gue suruh bayar. Lo makan aja susah, gue suruh bayar, ya kan? Iya, iya. Gitu. Ya Gila, kadang-kadang mantep gue banget. kasih gratis gitu. Tapi akhirnya mereka kasih berkat. Artinya transfer. yang dibayar, yang diberikan itu bernilai berarti ya. Bernilai. Maka mereka sampai membayar ya. Iya, karena gue Belajar, kalian harus belajar. ya gue belajar gini. Kita kan terima sesuatu, dapat duit bukan berdasarkan dari project ya, tapi dari berapa manfaat yang kita bisa kasih buat orang. Wow. Gitu. Dapat project juga, kalau di project itu kita nggak kasih manfaat ya buat apa kan gitu. Jadi ini bicara soal gimana caranya kita bisa kasih manfaat buat orang, terus sebanyak mungkin orang. Berarti kayak podcast ini ya, bermanfaat sekali ya. Podcast ya. Event Mantap gratis. Fester. Podcast ini gratis tapi bermanfaat loh. Kalian harus bayar. Lester, kelihatannya dari awal sampai sekarang kayak on fire, terus powerful, memberkati kita sekali. Pernah nggak sih Pester merasa ada di titik terendah? Pernah. Pernah apa apa tuh kayak gimana sih tuh? Cerita Pernah dong, ternyata cerita ya dari dong. Pester Pernah. yang seperti ini tuh pernah ya? Pernah. Pernah ada titik terendah ya? Pernah ya? Pernah. Tapi nggak sekarang kan Fester. Enggak. Berada di sini adalah titik terendah saya. Lucu. Pernah ya? Alah. Kayak gimana itu Pester? Boleh tahu dong? Beberapa titik ya, gue kasih tahu ya. Iya. Banyak tuh. Tahun lalu lah. Oke. Tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Titik terendah bukan, tapi sampai ini juga deg-degan juga. Oke. Uang tinggal 5.000. 5.000. 5.000. Yep, kan training semua stop kan ya. Gitu. Khotbah stop. Khotbah stop. Wow. Kos berjalan. Oh, Ya kan? pengeluaran ya. Buang terus kan. Ini nggak ada yang perpuluhan lagi nih. Waduh, bisa sampai Pester kita 5.000 tuh gimana ceritanya? Aduh. Emang gereja di mana sih? Gerejanya gereja apa sih sebenarnya? Enggak. Enggak. Oke. Ada, tapi kan nggak cukup. Oke. Nah, dan anak 2. Oke. Besok mau kasih makan apa? Wow. Gitu. Akhirnya sampai jam 3:30 pagi ya gue cuma ngadep tembok dan start to pray. Pray. Gitu. Pray. Berdoa ya. Ya. Kenapa gue berdoa? Karena waktu gue nggak bisa lakukan apa-apa,
gue tahu gue masih bisa berdoa. Jadi kalau gue nggak bisa lakukan apa-apa, ya lo masih bisa berdoa kan? Ya berdoa lah ya. Kalau udah nggak bisa lakukan apa-apa, nggak berdoa juga. Mati kalau digutuk. Tapi kita berdoa bukan karena kita nggak bisa lakukan apa-apa kan, coach? Enggak. Nah, akhirnya gue sadar gini, waktu gue tutup mata, itulah kunci untuk semua yang terjadi dalam hidup gue waktu gue buka mata. Jadi doa-doa gue itu ternyata didengar. Ulang-ulang coach, ulang-ulang pastor. Waktu gue lagi tutup mata, bukan tidur ya, tapi berdoa. Itu kunci saat apa yang terjadi saat gue buka mata. Ya disitulah cikal bakal akhirnya kita punya ide jualan donat. Dan akhirnya donat terjual. Sampai satu masa kan, donat itu booming luar biasa kan. Waduh, Dida. Gitu. Bekasi Untuk Jakarta mencukup tahu itulah ya. Surabaya, Jogja, ya kan? Jatuh, Luar kota ya. Sampai di Manado minta, cuma susah ini kayaknya, belum ketemu ya kan. Takutnya basi di jalan bro, ya Iya, kan? iya, iya, gitu iya. karena tukang juga jualan tukang makan donat. roti kan di Manado gitu. Nah akhirnya donat jalan, Tuhan kasih hikmat gitu, jalan sampai hari ini gitu. Sampai Ada lagi titik terendah, oh ada yang lebih parah karena kan semua orang nggak datang langsung hebat kan. Iya. Semua orang mulai dari zero, bahkan sebagian dari kita juga mulainya minus kan. Gitu. Jadi ada. Ada. So Masih mau what's your ngorek. what's your biggest fear, Pastor? Kalau sudah berkali-kali berada di titik Terendah. terendah, so apa sih ketakutan terbesar ya. Takutan terbesar apa? Seorang Pernah pastor. takut nggak? fear? Seorang pastor, Coach, master coach, kasih Berkati influence Tuhan. ke banyak orang. Pernah ngalamin ketakutan nggak, dan apa ketakutan terbesar kalau pernah ada di titik itu? Yang pernah gue alami ya, Hmm. ketakutan terbesar sebelum gue fully seriously jadi pastor and coach. Berarti Gua ini pernah. sebelum ya? Sebelum. Before berarti Sebelum ya? ya? Sebelum. Oke. Gue takut gue nggak bisa balik lagi sama Tuhan. Waduh. Karena titik itu gue udah hancur-hancuran banget gitu. Itu aja ketakutan gue. Hancur banget ya. Banget. Sampai takut nggak bisa balik ke Tuhan, itu berarti hancurnya Luar Lost, biasa gue lost. binasa ya. berarti Lost, bisa gua. kita kupas lagi. Itu kayaknya di dua ya. Hancurnya kayak mana sih sebenarnya? Hancurnya kayak mana sih? Berarti nanti di sesi yang lain kan ya, biar bajunya gak ganti kan. Berarti kalau itu yang udah terjadi, kalau yang sekarang kalau kita udah bertobat, Tuhan udah berkati luar biasa. Kalau kita ditanya lagi what's your biggest fear? Pastor Khalid menjawab, No more fear. no more fear. No more fear. No more fear. Oke, karena nggak ada ketakutan. Sekarang kita pengen Tanya tahu dulu nih, dong, kenapa nggak takut? iya bisa. Iya. Kok bisa sih? apa ya? Ya apa lagi yang gue perlu takutkan gitu. Secara fakta, sejarah hidup gue membuktikan bertubi-tubi berkali-kali gitu bahwa gak mungkin gue gak makan, gak mungkin gue mati karena kekurangan, gak mungkin, Nggak mungkin mati karena kekurangan. gak mungkin. Wow. Gitu. Bahkan gini, buat planning gue dan sebagainya nggak mungkin, karena gue ngerti gini, Tuhan nggak pernah rancang yang jahat buat hidup gue. Sebagian orang kan suka bilang gini, sukses itu katanya nasib. Gue tanya balik nih, sukses nasib atau takdir? Takdir, Pastor. Takdir. Takdir, Pastor. Karena orang suka bilang sukses itu nasib. Waduh. Gitu. Karena gue ngerti hari ini bahwa sukses buat hidup gue itu takdir. Tuhan nggak pernah gariskan sesuatu yang Tidak baik. jahat, yang buruk buat gue. Terus kalau gue tahu Tuhan nggak pernah gariskan yang jahat buat hidup gue, terus gue takut apa gitu? Gue takut apa? Nggak ada alasan untuk gue takut hari ini. Orang jahat sama gue, Tuhan tetap baik, gitu kan? Orang nggak perhatiin gue, Tuhan tetap perhatiin gue. Gue gagal, rencana Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup gue. Tetap dia perbaharui rancangannya, sekalipun mungkin gue bisa lakukan kesalahan kan gitu kan. Wow. Gue nggak punya uang, Tuhan bisa kasih Petrus dan murid-muridnya uang dari mulut ikan loh. Ambil tuh ikan, ada uang di situ kan, bayar pajak misalkan. Dari mulut ikan Tuhan bisa kasih uang, dan terlalu banyak
pengalaman ajaib yang gue alami. Berarti Ajaib, kunci untuk kita tidak mengalami ketakutan adalah Ya lo mesti alami Tuhan. alamin Tuhan. ya. Oh, Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan sebuah hal yang roh, mengawang-awang gitu ya, terus nggak bisa disentuh. Enggak. He's real. He's real. Every words from your Bible, dari kitab sucinya teman-teman, that's real. Hidup gitu. Kalau seandainya itu cuma sekedar kata-kata, robek aja, karena nggak ada artinya. Tapi karena itu real, makanya gini, nggak ada lagi yang gue sangsikan. Gue mengalami. Bahkan sebelum kejadian itu terjadi, firman Tuhan, ayat yang gue baca sudah memberitahu gue lebih dulu, gitu, dan mempersiapkan gue lebih dulu untuk ngalamin hal-hal itu. So, no more fear, no more fear. Ada ketakutan juga kalau kita udah mengalami Tuhan dan kenal Tuhan ya. Iya, Wow. no more fear. Wow, Kira-kira keren. pastor untuk sampai ke tahap ini ada nggak sih ritual-ritual yang pastor Dilakukan sampai bisa ada di posisi pastor. iya. Nggak ada Apakah ketakutan, santuy. pagi-pagi harus saat teduh kah? Nah. Apakah ada jam-jam doa tertentu? Tips kah? and triknya ya. Apakah Atau ada ada ke kuil mana kah? Kita nggak tahu ya hal-hal kan. tertentu yang dilakukan kan? Iya, Kita iya. perlu tahu juga kan? Supaya kita juga Belajar. waktu kita ada di titik terendah kita nggak mengalami ketakutan itu. Apa sih? Ritualnya nih pastor untuk sampai ke level ini gitu. Ritual ya. Tapi Ritual it means artinya Habit kebiasaan ya? kan, habit Habit. yang dilakukan. tapi Bang Hotma sendiri pernah takut? Pernah ngalamin ketakutan? Sering? Sering. Selin? Now. Wah, Oh, langsung jangan ada peributan rumah tangga di sini. Iya. Tapi pernah takut? pernah takut dah pastilah. Enggak pernah sih aku. Nggak pernah takut? Enggak. Aku enggak punya ketakutan. Ada kecoa takut nggak? Enggak. Betul enggak ada apapun yang gue takutin tuh Kalau binatang. ketemu ular juga gue takut, Bu. Ya kan? Itu ini ya. Beda ya. Iya sih sebenarnya pasti kan kita pernah mengalami ketakutan. Nah, tapi kan bagaimana caranya supaya ketakutan itu tidak menguasai hidup kita kan? Itu dia. Apa sih yang harus kita lakukan, Pastor? Iya. Ya fokusnya bukan sama apa yang kita lagi hadapi ya. Karena siapa yang tahan ya kan dengan pandemik, challenge di kita punya profesi gitu ya, kita punya panggilan hidup, sementara mesti kasih. Sebelum kita ngomong ketakutan nih, gue mau tanya, sebenarnya ketakutan terbesar apa sih dari banyak orang? Money kayaknya. Takut gagal? I don't think so. Ketakutan terbesar. Coba. Takut mati? Kalau teman-teman lo orang nih ketemu sama anak muda, orang tua, apa sih ketakutan terbesar? Hal yang paling sederhana tapi sebenarnya ini ketakutan terbesar. Kalau aku sih ketakutan terbesar karena dia nggak tahu dan nggak mengerti gitu aja. Nggak tahu. Apanya? Dia nggak tahu contohnya apa jawabannya dari masalahnya dia nggak tahu. Apa dia nggak mengerti, terus dia nggak mengenal kekuatan yang terbesar itu apa. Oke. Sampai dia jadi Makanya takut. dia sering takut Iya. gitu. Iya. Kalau dia udah tahu jawaban dari masalahnya, nggak takut lagi karena dia nggak tahu aja. Oke. Takut apa, Rin? Itu takut gagal, takut Takut gagal. hidup. Kalau gue menghadapi bilang ya, hidup. hal paling sederhana ya, takut rugi, Lin. Takut rugi. Itu aja, Apa yang pun yang kita lakukan takut rugi gitu. takut rugi. Rugi waktu. Rugi waktu, rugi perasaan. Iya. Contoh, enak di dia dong, gue jadi sakit hati. Sih, takut rugi kan, rugi perasaan. Kenapa lo nggak berani bagi uang misalkan? Takut rugi. Kenapa lo nggak spend waktu? Takut rugi kan gitu kan ya. Jadi hal paling praktis gue lihat gini, kenapa orang nggak mau lakukan ini itu? Takut rugi. Takut rugi ya. Rugi. Manusia kebanyakan sebenarnya takut rugi ya. Termasuk organisasi gereja. Tapi kembali lagi tadi pastor, pertanyaan yang tadi belum terjawab tuh. Ritual apa yang biasa pastor kerjakan sampai di level kayak gini gitu. Kan ada step-stepnya ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba tling Pastor Caleb langsung Tidak pernah takut. hebat Halo. gini gitu kan. Iya. Tapi kan Iya. ada step by stepnya tuh, langkah-langkah dasarnya kali pastor. Balik lagi ke tadi yang gue bilang kan, gue nggak mau fokus sama keadaannya gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi lihat ini ya, burung di atas pohon, kan fokus kita sama burungnya tuh. Tapi sebenarnya kita nggak sadar gini,
burung ini too small. Sebenarnya taman jauh lebih besar atau gunung jauh lebih besar. Itu burung cuma di titik itu doang. Nah kadang-kadang kita fokus sama titik yang kecil itu, sampai-sampai gini kita nggak bisa lihat gunung atau taman yang besar itu karena terlalu fokus sama hal itu. Nah kadang-kadang apa yang gue alami atau istri gue alami, keluarga kita alami, masalah, tantangan besar kan, kalau gue fokusnya di situ. Nah gue nggak mau fokus di situ. Gue bertubi-tubi berkali-kali waktu gue ngalamin tantangan yang besar, I'll back to the Bible. Gue akan balik. What's your promises? Apa sih janji lo buat gue? Mana yang gue mesti pegang? Jadi kalau tadi Hotman bilang karena dia nggak tahu caranya, jawabannya, the answers ya semua ada di Bible. Ya gue akan balik ke situ dan gue akan temukan jawabannya, apa yang gue mesti lakukan. Kalaupun gue nggak bisa selesaikan semuanya, gue percaya waktu gue lakukan ini Tuhan Allah akan menyelesaikannya buat gue, ya kan? Di luar kapasitas gue. Wow, That's why gini, amazing. ada 3B gue suka bilang. Berpikir baik. Berpikir baik. Kedua, berpikir besar. Berpikir besar. Ketiga, berpikir bisa. Baik, Berpikir besar, bisa. bisa. Baik, besar, bisa. Sama-sama yuk. Baik, besar, bisa. Katakan sekali lagi. Baik, besar, bisa. Itu. Dora kali ya. Nah kalau lo fokus sama keadaan, susah untuk berpikir baik, berpikir besar, berpikir bisa. Nggak boleh fokus sama keadaan dong. Karena lo akan lihat begini, keadaan nggak baik. Ya. Gimana mau berpikir baik? Oke. Tapi waktu lo fokus sama Tuhan, Tuhan selalu baik. Fokus sama Tuhan. Tuhan selalu baik. So begini, kita bisa jadi pikir baik. Kenapa fokus kita Tuhan? Kenapa Tuhan baik? Kenapa lo pikir baik? Karena gue percaya Tuhan baik. Kalau berpikirnya besar, kalau gue lihat keadaan, wah nggak bisa gue. Gimana mau ini? Rekening nggak besar, ya kan ya? Project nggak besar, ya kan? Jadwal nggak besar, ya kan? Semua jadi kecil kan, gitu. Gereja nggak besar. Ya kan? Ya, gitu. Jadi, Dikat ya. nah jadi akhirnya PK-nya nggak besar. Iya. PK-nya nggak besar. Ya, jadi ya gue mesti tetap berpikir besar. Kenapa? Karena gue tahu Tuhan itu besar. Kalau buat teman-teman Muslim bilang katanya Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Orang Kristen suka nyanyi How great is our God. Ya udah tetap berpikir besar. Kenapa? Karena Tuhan besar. Udah. Terakhir berpikir bisa lah. Kalau kita nggak bisa, Tuhan pasti bisa lah, masa. 1, 2, 3, pasti bisa. Jaya. Toko bangunan kali jaya. Wow. Oke, nggak kerasa ya udah sejam kita ngobrol-ngobrol guys. Padahal masih ada 1.500 pertanyaan lagi. Padahal pertanyaan inti belum loh. So Pertanyaan pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir. Do you have haters, Pastor? Pasti. Karena gue nggak bisa menyenangkan semua orang. Gitu. Udah suka memberi, udah segala-galanya, masih ada haters aja. Siapa haters? Haters. Komen kalau di bawah ini. Karena gini kan. Ya Terima kasih Tuhan. haters. Terima kasih. Mau kok kalian apa katakan pastor kita ini? Enggak gini. Oh, ya. Bukan masalah mau diapain lagi, bukan karena merekanya mau ngapain gue, bukan. Mesti punya perspektif sederhananya gini. Kita lakukan yang baik aja bisa dianggap salah kan? Iya dong. Setuju. Nah, apalagi gue masih manusia, bisa salah lah. Siapa bilang gue udah pastor, kita sharing di sini terus semua yang gue lakukan jadi bener karena gue punya habit baca Bible tiap hari. Udah paling benar gitu ya. Udah paling bener, tetap bisa salah, ya kan? Gue tetap bisa buat keputusan yang salah. Waktu gue buat salah, ya baik aja bisa ada haters, ya kan? Apalagi bisa bikin salah kan? Dan nggak semua orang bisa terima saat kita berbuat baik aja kadang-kadang disalahartikan, apalagi kita bisa buat salah. Dan nggak semua orang bisa terima kesalahan kita, itu aja. Jadi haters pasti ada. Sometimes mesti lakukan yang bener, ya berlawanan sama banyak orang. Mungkin hari ini mereka jadi haters karena mereka belum melihat sudut pandang yang sama aja. Tapi kalau mereka bisa kenal gue lebih dalam, lebih baik, lebih dekat, dan mereka bisa lihat apa yang gue lihat, mungkin yang dulunya haters lalu sekarang jadi lovers kan gitu kan.
Ada lagi kali ya pertanyaan terakhir dari kan dia terakhir, aku terakhir juga dong. Terakhir ya kan. Tapi aku sih dengar dari tadi banyak hal yang ku dapat ya. Mungkin kali tujuan lah ya, kalau biasa orang bilang kan purpose of life lah ya. Dari Pastor Caleb sendiri apa sih? Sehingga bisa menggiring menjadi tetap melakukan yang terbaik, nggak punya haters. Apa sih goalsnya gitu? Iya. Biar kita juga yang muda-muda ini bisa memiliki tujuan yang jelas kan dalam hidup kan. Ya. Secara profesi tujuan gue jelas. Gue jadi pastor, gue jadi coach atau trainer. Tapi the real purpose-nya, the true purpose-nya sebenarnya lewat pastor, lewat jadi coach atau trainer ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya at the end of my life, gue pengen di batu nisan gue tulisannya bukan ayat Alkitab yang kelihatannya jadi rohani supaya gue kelihatan Kristen, bukan. Gue pengen di situ ditulis gini, seorang papa terbaik, papa teladan, suami terbaik buat istri sama anak-anak gue. Dan bukan cuma anak-anak kandung gue, tapi anak-anak yang gue bina, gue mentor lewat coaching, gue bangun hidupnya lewat pelayanan gue di gereja, hidup mereka berubah. Itu aja. Jadi kenapa gue jadi pastor, kenapa gue jadi trainer, jadi coach, karena gue pernah hancur dan gue dapat kemurahan, gue bisa balik lagi, bahkan hidup jauh lebih baik hari ini, bisa jadi manfaat buat orang lewat apa yang gue lakukan hari ini. Gue pengen orang yang dulu merasa hidupnya nggak bisa berubah, nggak bisa jadi lebih baik, mentok dalam 1-2 hal, ketemu dengan seorang yang namanya Caleb, bahwa mereka bilang ini sangat mungkin untuk bisa berubah. Itu aja. Itu ini aja. paling terakhir ya, tadi kan terakhir, ini paling terakhir. Katanya 1. Ini paling terakhir nih, ini yang gali aja terus bang. Aku nggak kebagian. ini paling terakhir dari aku ya. Nanti kamu. Jadi ini pertanyaan yang memang udah pernah aku tanyakan sama seseorang, tapi mungkin teman-teman harus tahu juga nih jawaban dari Pastor Caleb. If tomorrow never comes. If tomorrow never comes. Kalau ini adalah hari terakhirnya Pastor. If Tolong tomorrow never backsoundnya ya. comes. Backsoundnya ya. Teng. Silakan jawab. Apa yang Pastor Caleb lakukan? Iya. Pastor Caleb lakukan apa? If tomorrow never comes. Kalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidup gue. Dulu gue pernah ditanya sama Hotman, dan gue nggak bisa jawab. Setengah jam gue pura-pura ngobrol, sebenarnya gue berpikir keras untuk jawaban yang satu ini. Gitu, karena ternyata ini pertanyaan yang sederhana tapi nggak mudah, man. Sampai akhirnya gue menemukan jawabannya. Jawabannya adalah gini. Gue pengen waktu gue nggak ada lagi di dunia ini, value-nya Caleb, nilai-nilai hidupnya Caleb, prinsip-prinsip kehidupannya Caleb, gue sudah temukan ada yang melanjutkan itu. Karena physically Udah jangan ngomong never come. Oke, lanjut Pastor. Jadi physically gue bisa terkubur, ya kan? Gue bisa diurai sama tanah. Physically gue nggak ada lagi, tinggal tersisa batu nisannya mungkin kan. Tapi gue mau pastikan gini, jiwa gue, spirit gue, value gue itu udah merasuk ke orang-orang yang sampai hari ini gue coaching, gue layani, gue mentor gitu. Supaya gini, Caleb boleh nggak ada, tapi nyawanya Caleb tetap dilanjutkan. Buat gue gini, itu umur panjang itu. Buat gue itu umur panjang. Jadi istilah umur panjang bukan usianya 900 tahun, enggak. Tapi waktu umur panjang, ada, waktu umur kita berhenti, Masih ada yang meneruskan. kehidupannya tetap dilanjutkan. Itu umur panjang. Dalam. So deep, Pastor. Tapi pertanyaannya, sudah ada nggak orangnya? masih dipersiapkan ya Pastor ya. Ada Joseph bang. Kira-kira. Ada.
Ada, oke. Nanti kita lanjutkan. Siapa masih orang ada itu? pertanyaan. Siapa orangnya? Selanjutnya dari aku terakhir. Kayak gini nih, podcast ini seru, makin lama makin seru ya. Terakhirmu. Pertanyaannya Peser, Christian versus clubbing akan dijawab di podcast selanjutnya. Ini belum tanya. Enggak Ada mau tanya nggak? Ada mau tanya nggak? udah habis. Iya, Resli 1 menit lagi. Oke. Nggak ada Resli. Ya udah, aku nggak nanya deh. Aku cuma mau minta closing statement Pester dari podcast kita hari ini buat teman-teman yang nonton, buat semua orang yang akan saksikan ini karena ini akan terus ada podcastnya. Karena ini kita nggak edit sama sekali. Itu lebih ke males ya, Say. Karena nggak ada yang edit. Tarik kok. Jadi kalian udah mau ngedit, silakan. Kalian edit aja sendiri. Kalau dia ini ternyata yang cuma itu doang yang diambil. Disebarluaskan. Enggak. Oke, ini closing statement Closing aja statement, setuju. buat kita semua, buat yang nonton juga, buat Yang seluruh dunia kali seluruh ya? dunia kali. Karena ini ada translate bahasa Inggrisnya nggak sih? Semuanya bahasa Batak, bahasa Mandarin, bahasa udah semua ada, ya kan? Bahasa Ro ada juga. Nanti yang di pinggiran bawah gitu dong. Ya, ada yang kayak gini-gini. Ya. Closing Silakan. statement. Yes. Setiap kali lo ingat closing statement gua, lo inget ini nih, apa ini? Golden Black. Oke. Golden Buy Black or dari buy? Buy or Dari Buy. Buy or Buy, oke. Oke. Gua dapetin value ini gua kelas 2 SMA. 2 SMA. Oke. 2 SMA. Dan sampai hari ini kalau ditanya, kenapa sih kok lo jadi suami begitu? Kenapa sih lo jadi pester begitu? Some people gregetan gitu. Sama respon-respon gue yang buat mereka too cool gitu. Terlalu tenang gitu. Terlalu tenang. Bukan terlalu too keren cool ya? gini, bukan. Bukan begini. Too cool. Begini. Tukul. Begini. Oke, Lanjutin oke. closing statement loh. Back. Udah. Oke, ini akan kita Kembali ke laptop. Gue pegangin dari kelas 2 SMA man. Sampai hari ini Wow. gue belajar menghidupi. Apa itu? Statementnya, value-nya bilang gini. Lu belum hidup kalau lu belum mati. That's it. Wow. Lu belum hidup kalau lu belum mati. biar mereka aja yang mikir apa arti dari ini semua ya. Kalau pengen tahu komen di bawah berarti. Komen di bawah, tanya langsung sama kita, nanti kita lanjutkan lagi podcast ini layak kita lanjutkan atau enggak lewat Atau lo belum undang hidup. khotbah kali, undang Hah? khotbah. Undang khotbah. Cuma 2,5 juta. 60 menit lumayan. Ini gue takutnya khawatir jadi malah gak ada yang undang gue khotbah. Bukannya ajang promosi, malah menarik diri ya. Oke, jadi thank you banget buat Pastor Caleb yang udah berbagi sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman bisa komen, subscribe, dan bagikan ke semua orang biar semua mendapatkan berkat yang melimpah. Thank you. Bye.